Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari, NPM 224111042 dari Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, manajemen keuangan, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ialah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seseorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Sebelum itu, laporan keuangan juga terdapat jenis-jenis, yaitu jenis laporan keuangan adalah catatan keuangan memiliki fungsi dan manfaat bagi pemilik bisnis maupun investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Analisis laporan keuangan juga memiliki jenis, antara lain terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama, neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran kepada pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi 2 format, yaitu bentuk T atau skontro dan bentuk laporan atau stafel. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat di akhir periode perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi ini juga dapat memudahkan investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada 2, yaitu bentuk single step serta bentuk bertahap atau multi step. Bentuk langsung artinya semua kategori pendapatan serta beban dihitung sekaligus, lalu diperoleh nominal laba dan atau rugi. Sementara pada bentuk bertahap harus dilakukan pengelompokan terlebih dahulu terhadap kategori pendapatan serta beban. Yang ketiga yaitu laporan perubahan posisi keuangan atau yang disebut arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajemen bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dan analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terdapat 3 kegiatan utama. Di antaranya adalah aktiva pendanaan, operasi, dan investasi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu laporan perubahan modal, yaitu menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba dan rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Slide selanjutnya yaitu metode analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Metode ini kerap disebut dengan metode dinamis. Dan juga analisis horizontal juga terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama, analisis tren atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan
bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Analisis ini akan digambarkan dalam persentase dan indeks. Gambaran indeks dilakukan jika analisis membandingkan laporan lebih dari 2 periode. Analisis ini juga diambil dari data historis laporan keuangan serta data perkiraan performa atau rencana perusahaan di masa depan. Salah satu cara populer dalam mengerjakan analisis ini adalah dengan analisis rasio keuangan. Contoh rasio paling umum adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio efisiensi, serta rasio solvabilitas. Metode ini diperoleh dari indeks laporan keuangan yang dipilih menjadi tahun dasar. Tujuan utama perhitungan rasio adalah membandingkan pos-pos yang berhubungan informasi dengan pos yang lain. Yang kedua yaitu analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Yang ketiga yaitu analisis perubahan laba kotor, yaitu metode yang digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dan dari periode ke periode lain. Yang keempat yaitu analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Dan yang selanjutnya adalah yang kedua analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal, yaitu analisis yang kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis, yaitu terdapat beberapa macam analisis vertikal, yaitu yang pertama, analisis common size, yaitu analisis yang bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Yang kedua yaitu analisis break-even, yaitu analisis titik impas atau break-even merupakan analisis yang kerap dipakai dengan menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh dari suatu periode. Tujuan analisis ini yaitu mendorong pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi dalam berbisnis. Yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan, yaitu dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dari pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan strategis di periode selanjutnya, serta meninjau kembali perihal sumber daya yang dimiliki perusahaan. Terdapat 4 indikator dalam melakukan analisis keuangan, yaitu rasio likuiditas jangka pendek melalui efek kas serta hutang piutang jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, yang ketiga itu rasio profitabilitas, yang keempat yaitu rasio aktivitas. Yang keempat yaitu teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi laporan keuangan di suatu periode dengan periode masing-masing lain. Pos analisis laporan yang digunakan adalah analisis nilai persentase. Yang ketiga yaitu analisis industri, yaitu membandingkan perusahaan dan perusahaan di bidang serupa. Yang terakhir adalah manfaat. Manfaatnya yaitu laporan keuangan memiliki manfaat untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Informasi terkait dampak keuangan yang timbul dalam laporan itu sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai, meramalkan, dan membandingkan keuangan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.